Kubu Megawati meradang, lihat efek menggandeng Gibran buat Anies Baswedan. Dia bisa menjadi jalan. Kemudian yang kedua adalah bertemu dengan pemilik Solo, wali kota Solo, Gibran Rakabuming. Pertemuan dengan Gibran Rakabuming ya tentu menarik ya. Jika itu masuk ke persoalan Pilgub DKI, maka itu salah alamat. Yang pertama, Gibran kader PDI Perjuangan. Yang kedua, Anies tidak punya kapasitas itu. Karena apa? Dia tidak punya partai politik. Objektifnya kan seperti itu sebenarnya. Soal Nasdem yang menurut survei Denny JA diperkirakan atau terancam tidak lolos parliamentary threshold ya, tidak lolos parlemen, tidak pro kepada Anies karena sudah menjalin kontrak kerjasama dengan katakanlah kekuatan-kekuatan lain. Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA, Aji Alfarabi, menilai peluang duet Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming sangatlah terbuka. Dirinya tak heran bahwa wacana tersebut sampai membuat Partai Demokrat bahkan PDI Perjuangan sendiri menjadi berat. Politik kita sangat cair seperti bergabungnya Prabowo ke Kabinet Jokowi. Anies pastinya melihat Gibran sebagai tokoh potensial untuk mengisi kekurangan elektoralnya. Kalau Gibran cawapresnya Anies bisa menjadi shortcut karir politiknya, kata Aji kepada Rakyat Merdeka kemarin. Namun wacana duet ini akan terganjal di partai pendukung. Jika Gibran cawapres Anies, bisa saja Koalisi Perubahan Indonesia yang dimotori Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat bubar sebelum resmi terbentuk. Sebab sejauh ini Partai Demokrat masih berharap ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono jadi cawapres Anies. Sementara Gibran adalah kader PDI Perjuangan, amat sulit tandem dengan Nasdem yang kini hubungannya lagi panas dingin pasca pencapresan Anies. Selain itu, masih ada tokoh lain di Banteng yang lebih diunggulkan, yaitu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Kecuali jika dengan dukungan dan komunikasi Jokowi, Anies Gibran bisa berpotensi mengambil dukungan dari partai yang tidak punya capres-cawapres seperti PAN dan P3, tutur Aji. Di luar itu, pertemuan Anies dan Gibran, lanjut Aji, secara politik menguntungkan mereka. Keuntungan Anies, pertama, mengurangi rumah politik bahwa dia dikesampingkan Jokowi, mengurangi rumor politik bahwa dia dikesampingkan Jokowi, atau sebaliknya. Dengan pertemuan ini akan memudahkan Anies di-endorse oleh Jokowi seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Ganjar Pranowo. Kedua, Anies melihat kelemahan geografis elektoralnya di Jawa Tengah. Solo, daerah Gibran memimpin, adalah salah satu jantungnya Jawa Tengah. Gibran juga cukup populer di Jawa Tengah. Dengan pertemuan ini menjadi pintu masuk yang mulus untuk Anies bisa menambah dukungan di Jawa Tengah. Ketiga, secara demografi pemilih, Anies memang tak begitu kuat di pemilihannya Jokowi. Dengan pertemuan ini akan memberi impresi positif Anies di pemilih Jokowi secara luas. Sedangkan keuntungan bagi Gibran sebagai tokoh politik pastinya punya keinginan menapaki jalan yang sama dengan ayahnya. Namun Gibran sadar betul dengan polarisasi pemilih di Indonesia 2 kali pemilu sebelumnya. Jika ke depan Gibran punya rencana politik untuk maju Pilpres, maka Gibran juga butuh impresi positif di pendukung Anies atau ex-pendukung Prabowo di pemilu 2014 dan 2019. Dengan keakraban Gibran dan Anies melalui pertemuan ini akan menambah impresi positif Gibran di pendukung Anies ke depan. Demikian tandasnya. Sementara Partai Demokrat yang merupakan kolega Nasdem di Koalisi Perubahan Indonesia mengkritik keras wacana Gibran jadi cawapresnya Anies. Melalui Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Andi Arief, Demokrat mengingatkan Nasdem semestinya fokus saja pada Koalisi Perubahan. Jangan gampang jualan dengan menawarkan kepada setiap top. Beberapa waktu lalu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Anies Baswedan yang tengah berkunjung di Kota Solo. Gibran mendatangi Anies dan melakukan sarapan bersama di Hotel Novotel Solo. Gibran datang sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dia datang mengenakan kemeja hijau dengan setelan celana hitam. Anies mempersilakan Gibran masuk ke dalam hotel. Mereka kemudian berjalan menuju restoran hotel. Sebelumnya Anies diketahui telah melakukan kunjungan ke sejumlah tempat di Kota Solo pada Senin 14 November. Anies mengatakan dirinya ingin bertemu Gibran saat dirinya berkunjung ke Solo kali ini. Sebelumnya dia sempat ke Solo tapi tidak bertemu Gibran. Keduanya tampak berbincang di restoran hotel selama sekitar 40 menit. Mereka duduk berdua di meja yang berada di sudut restoran. Restoran tidak ditutup. Mereka sarapan bersama tamu hotel lainnya.
Menurut Anies, mereka membicarakan isu perkotaan. Dia juga membagikan pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies sempat melontarkan pujian ke Gibran yang dinilainya patut dicontoh. Anies juga mengapresiasi kepemimpinan Gibran di Kota Solo. Menurutnya Kota Solo semakin maju. Anies mengaku pertemuannya dengan Gibran tidak membahas isu politik, namun untuk bersiap menghadiri acara Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di area Masjid Ar-Riyad Pasar Kliwon, Solo. Sementara itu, Gibran juga membantah adanya obrolan politik dengan Anies. Dengan keakraban Gibran dan Anies